Bab 77. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Oscar berkata, itu masalah bagimu dan Bos Dai, yang bisa kulakukan hanyalah membagikan sosis. Salah satu dari kamu adalah kapten dan yang lainnya direktur, kamu memikirkan sesuatu. Sebenarnya, aku merasa level bukan masalah besar, intinya adalah bahwa tim kami memiliki 2 Master Spirit pendukung. Ini mungkin meningkatkan kekuatan kamu orang lain secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama kami memiliki 1 pejuang kurang dari tim lain. Kami akan selalu dirugikan. Xiao Hu berkata, kami mungkin tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan, kamu lupa tentang 7 pagoda ubin Glazet Rongrong. Tidak, sekarang seharusnya pagoda 9 Glazet ubin Glazet. Dia sudah memiliki 3 kemampuan roh ketiganya, yang merupakan 10% dukungan bagi kita secara keseluruhan, lebih jauh lagi masih ada jenis amplifikasi, cukup untuk mengatasi kesenjangan dalam jumlah. Sambil mendengarkan Xiao Hu menyebut Ning Rongrong, Oscar tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi aneh. Rongrong pergi kemarin pagi, aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Aku khawatir keluarganya tidak akan membiarkannya kembali. Lagi pula dia seorang gadis, dan sangat muda dalam hal itu, aku khawatir ayahnya tidak akan tenang. Ayah Rongrong memiliki anak perempuan seperti dia, mungkin dia akan menjadi pewaris dari Seven Tile Glazet Tile School. Mendengar Oscar, Tang San dan Xiao Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terganggu. Xiao Hu berkata, tidak sepertinya. Jika Rongrong tidak kembali, maka Shrek Seven Devils kita tidak akan menjadi 1 orang pendek. Oscar berkata dengan senyum masam. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Tentu saja aku juga ingin dia kembali. Xiao Hu, kamu dan Rongrong selalu berbagi kamar. Apakah kamu pikir aku punya peluang ketika mengejarnya? Jika tidak ada sedikit harapan aku akan memotong gagasan aku sendiri sesegera mungkin untuk menyelamatkan rasa sakit yang lebih besar nanti. Xiao Hu menjulurkan lidahnya, berkata, jangan bicara padaku tentang ini. Rongrong juga tidak pernah membicarakan hal itu denganku. Namun, aku pikir dia pasti memiliki kesan yang baik tentang kamu. Tetapi aku masih tidak bisa berbicara tentang perasaan. Kamu harus bertanya padanya sendiri. Kamu anak besar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak akan apa-apa jika kamu bertanya dengan jelas. Oscar mengangguk. Kamu benar. Jika dia kembali kali ini, aku pasti akan bertanya padanya. Aku akan mengambil keuntungan dari kita yang masih muda untuk memilikinya. Kalau tidak, begitu kita meninggalkan akademi, aku mungkin punya lebih sedikit kesempatan. Apa yang kamu sebut, memiliki? Kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Xiao Hu membentaknya dengan tatapan tajam. Oscar sudah memulihkan senyum biasanya sekarang, dan harus dikatakan bahwa setelah dia bercukur, penampilannya tidak ada bandingannya. Bahkan Xiao Hu tidak bisa membantu menjadi bodoh, mengutuk dalam hati, Dai Banci. Apa yang kamu sebut tidak enak didengar. Bahkan jika kamu tidak akan mengatakannya, kamu sudah melakukannya sendiri sejak lama. Jangan bilang kamu berani bilang kamu belum mengambil Tang San. Aku, Xiao Hu dengan sembunyi-sembunyi melirik Tang San di sisinya, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tatapan Tang San. Dengan buru-buru dia memalingkan pandangannya. Baiklah, jangan bicara omong kosong, ayo cepat makan, aku kelaparan. Akademi secara alami berbagi 1 ruang makan, dan meskipun ketiganya sangat awal, sudah ada beberapa siswa awal makan sarapan. Ketika Tang San memasuki ruang makan dia jelas merasakan suasananya agak aneh. Semua tatapan para siswa yang memandangnya sangat aneh. Beberapa hormat, beberapa iri hati, beberapa mengagumi, dan masih banyak hal lainnya. Meskipun Tang San tampak sangat biasa berdiri di samping Oscar, para siswa di ruang makan tidak memperhatikan Oscar. Terutama siswa perempuan. Jika Xiao Hu harus menggambarkannya, para siswa perempuan ini jelas-jelas membuat mata. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Master Roh tingkat lanjut. Setiap siswa adalah guru roh. Apalagi mereka setidaknya berumur 20 tahun. Target Spirit Master untuk pasangan sebagian besar adalah Spirit Master. Di dunia guru roh, kekuatan adalah sumber dari segalanya. Penampilan pada dasarnya tidak dihitung untuk perbandingan apapun. Penampilan hanya bawaan, tetapi kekuatan yang tangguh pada akhirnya sangat jarang, membutuhkan upaya konstan serta bakat bawaan. Meskipun Tang San sangat bergantung pada keberuntungan dalam pertempuran kemarin, dia masih mengalahkan Spirit King peringkat 58. Kekuatannya sendiri juga telah mencapai peringkat 37, membuatnya menjadi sosok terkenal di seluruh akademi.
Bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian siswa lain? Saat ini, jika bukan karena Xiao Wu di pihak Tang San terlalu cantik, juga tatapan tajamnya pada rekan-rekannya, mungkin sudah ada siswa perempuan yang memukulnya. Tang San hanya menyapu matanya di sekeliling mereka, ekspresinya sangat cepat pulih ke normal. Sikapnya tidak hanya seperti anak berusia 13 atau 14 tahun, jadi tentu saja dia tidak akan dipengaruhi oleh dunia luar. Ketiganya membeli sarapan dan duduk di sudut menghadap jendela. Sementara Oscar makan, dia menurunkan suaranya untuk berkata kepada Tang San. Aku benar-benar tidak boleh sarapan bersama denganmu. Tang San bingung berkata, mengapa? Oscar tidak sedikit menyembunyikan kecemburuannya. Apakah kamu tidak memperhatikan semua siswi melihatmu? Seolah-olah mereka ingin memakanmu. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu tidak di sini, tatapan ini semua pada aku. Xiao Wu cemberut. Kamu pengejar rok, putar kepalamu dan aku akan memberi tahu Rongrong. Makan dari wajan dan masih menatap pot. Jangan bilang kamu masih ingin merayu wanita. Wajah Oscar berkedut, dan dia buru-buru mengadopsi ekspresi datar. Xiao Wu, jangan lakukan sesuatu yang tidak bisa diambil kembali. Jika kamu berbicara omong kosong di depan Rongrong, berhati-hatilah kakak tidak berbicara omong kosong tentang kamu. Bagaimana aku merayu wanita? Aku hanya melihat gadis-gadis dengan apresiasi tertentu. Selain itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Rongrong aku. Rongrong aku adalah keindahan surgawi. Hanya saja, semua orang memiliki kesombongan, sebagai seorang lelaki, bagaimana mungkin aku tidak mengharapkan perhatian wanita seusiaku? Xiao Wu mendengus sedih, menyodok Tang San di sisinya. Apakah kamu berharap untuk perhatian gadis-gadis lain? Tang San pada dasarnya tampaknya tidak memperhatikan sinyal yang diberikan Oscar kepadanya, dan segera menggelengkan kepalanya berkata. Aku tidak ingin pergi mencari masalah untuk diriku sendiri. Lihatlah Mubai dan Zuking. Jika bukan karena Mubai memiliki semua pacar itu, mungkin Zuking tidak akan selalu bertindak seperti itu terhadapnya. Mendengar Tang San mengatakan ini, Xiao Wu langsung bangga pada dirinya sendiri, melihat ke bawah ke arah Oscar. Lihat, Geku tidak seburuk kamu. Kamu adalah paman sosis besar yang vulgar, aku sejelas es dan sebersih giok 1000 tangan Asura. Xiao Wu, makan saja sarapan, jangan buat aku mengeluarkan makanan, oke? Apakah, sejelas es dan bersih seperti batu giok, digunakan untuk menggambarkan pria? Xiao Wu terkikik, berkata. Lalu deskripsi apa yang harus digunakan? Tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Oscar segera mengangkat mangkuk nasi di tangannya. Benar-benar tidak tahan, haruskah aku mengubah tempat? Xiao Wu, kamu benar-benar penyembah yang paling fanatik. Mungkin kamu bahkan mengatakan kentutnya harum. Xiao Wu dengan marah berkata. Kamu kentut, beberapa orang mencoba makan. Tonton atau aku akan memberimu busur pinggang, mengirimmu terbang melalui jendela. Jangan, kamu membuatku takut. Oscar sekali lagi meletakkan mangkuk nasi di atas meja, meminta Tang San dengan suara rendah. Katakan padaku, San kecil, bagaimana kamu melatih Xiao Wu untuk menjadi begitu bodoh padamu? Ajari aku sedikit, oke. Jika Rongrong bisa seperti ini bersamaku, aku benar-benar bisa mati bahagia. Tang San meliriknya, menelan seteguk makanan. Aku akan memberimu satu kata, ketulusan. Jika kamu membiarkan orang lain merasa kamu memperlakukan mereka dengan tulus, maka orang lain mungkin memperlakukan kamu dengan cara yang sama. Sebenarnya, Ao kecil, kamu mungkin tidak berpikir begitu, tetapi aku dapat melihat bahwa Rongrong memperlakukan kamu sedikit berbeda dari kita. Aku menemukan bahwa ketika kami meninggalkan Stardew Great Forest, kamu harus bekerja lebih keras. Mengejar Rongrong tidak bisa sesederhana itu, di belakangnya adalah sekolah Tile 7 harta karun. Selain memiliki dia memperlakukan kamu dengan baik, kamu masih harus meningkatkan kekuatan kamu sendiri sejauh mungkin, dengan cara ini kamu bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga Rongrong. Oscar mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini saran yang sangat konstruktif. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Tang San, apakah Tang San di sini? Sementara ketiganya makan dan mengobrol, tiba-tiba beberapa siswa Akademi Shrek datang berlari dari luar, berteriak dan menjerit ketika mereka memasuki ruang makan. Mencari aku. Tang San menatap kosong, dia pasti tidak mengenal murid-murid ini. Lebih tepatnya, di Akademi Shrek, selain Shrek 7 iblis lainnya, dia hanya mengenal Tai Long yang bertarung dengannya kemarin.
Para siswa berlari ke aula dengan sangat cepat menangkap Tang San dan segera berlari tanpa ragu. Siswa di depan berteriak keras. Tang San, cepat, lihatlah dengan cepat. Tai Long dan yang lainnya kembali lagi. Tang San tampak terganggu sejenak, tidak mampu menjaga jejak kemarahan naik di dalam. Apa? Mereka masih belum selesai. Ayah Tai Long datang ke sini lagi. Meskipun dia mengundurkan diri ke pertempuran lain, dia sendiri takut dia akan bisa menang atas Raja Kuat Nunuo. Tetapi jangan lupa bahwa sekarang ia memiliki Oscar di sisinya, ia hanya membutuhkan Oscar untuk memberinya jamur terbang untuk dapat memanfaatkan keuntungan terbesar dari senjata-senjata tersembunyinya. Begitu Tai Nuo diracun, maka kemenangan masih menjadi miliknya. Cacat terbesar tipe kekuatan Spirit Masters adalah kecepatan dan jangkauan serangan. Selama dia bisa memahami bagian ini, mereka tidak menakutkan. Tepatnya, tipe kekuatan Spirit Masters bisa menampilkan kekuatan mereka dalam pertempuran skala besar. Para siswa datang berlari ke Tang San, ekspresi mereka sangat aneh. Pemimpin berkata, bukan hanya ayah Tai Long yang datang, kali ini bahkan kakeknya ada di sini. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Tidak mungkin. Xiao Hu dan Oscar berteriak dengan satu suara. Bagaimanapun, duel Tang San dan Tai Long hanyalah konflik internal antara dua siswa akademi. Meskipun Tai Long belum dipukuli dengan ringan, Tang San masih memulai dengan lembut, setidaknya tidak menyebabkannya cedera permanen. Setelah mengalahkan Tai Nuo kemarin, dia juga segera membantu detoksifikasi. Meskipun kehilangan Tai Nuo tidak kecil, itu masih bukan masalah kebencian yang mendalam dan penyesalan besar. Jantung Tang San bergerak sedikit, dan dia berbalik ke Xiao Wu di sisinya. Xiao Wu, cari wakil dekan Zhao Wuji. Little Ao, ayo kita lihat. Flander dan Liu Erlong berdua mengikuti Grandmaster dan Dai Mubai untuk berburu binatang buas. Dengan mereka pergi, urusan akademi secara alami akan jatuh pada wakil dekan dari Shrek Academy, dan juga saat ini yang terkuat di akademi, Raja Cerah bergerak Zhao Wuji. Meskipun kekuatan Spirit Master tidak selalu sebanding dengan usia mereka, dari roh warisan keluarga Tai Long, Tang San menduga bahwa kakek Tai Long sangat mungkin adalah kekuatan, bahkan mungkin melampaui pangkat ke-70. Dia tidak akan memiliki peluang melawan lawan peringkat ke-70. Ini harus diselesaikan oleh para guru. Pada saat yang sama Tang San juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Long Tai. Mungkinkah tindakan mereka diarahkan padanya? Xiao Wu pergi dengan cepat, sementara Tang San dan Oscar meninggalkan ruang makan di tengah kerumunan siswa, dengan cepat pergi bersama ke arah gerbang akademi. Di ruang makan ada banyak siswa yang masih belum selesai sarapan tetapi tidak tahan makan, berpikir bahwa menonton acara itu bahkan lebih penting. Di luar gerbang Akademi Shrek, Tai Long dan Tai Nuo berdiri di kedua sisi seorang lelaki tua. Tetua ini memiliki rambut dan janggut beruban, rambut pendeknya menonjol seperti jarum baja di bagian atas kepalanya. Perawakannya muncul kira-kira sama dengan Raja Kuat Nunu, hanya ekspresinya yang lebih muskil. Berdiri di sana, dia memberi orang kesan tidak marah tetapi kuat. Dari penghormatan di mata Tai Long dan Tai Nuo ketika mereka memandangnya, dapat dilihat seperti apa posisi pria tua ini dalam keluarga mereka. Kakek, aku mohon padamu, kembali. Jika terus seperti ini aku benar-benar tidak akan bisa menunjukkan diriku di akademi. Tai Long memohon pada kakeknya dengan senyum pahit. Orang tua yang berdiri di sana di antara dia dan Tai Nuo itu memang kakeknya, Tai Tan. Dia juga kepala klan. Tai Tan memegang tangannya di belakang punggungnya, melirik cucunya dengan dingin. Diam. Hanya dengan dua kata ini dia telah benar-benar memaksa Tai Long. Jangankan Tai Long, bahkan Tai Nuo tidak mengerti mengapa kakek ini benar-benar bersikeras mengikuti mereka ke Akademi Shrek hari ini. Setelah kembali kemarin, Tai Nuo tidak berani menyembunyikan apapun dan menjelaskan semuanya. Hasil yang dia peroleh adalah tamparan ke wajah dari kakek Tai Tan dan kehilangan muka. Pada cahaya pertama pagi ini, Tai Long dan Tai Nuo keduanya bersiap untuk tidur sebentar karena luka-luka mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi telah diseret oleh kakek dan langsung dibawa ke akademi. Kakek tidak memberitahu mereka apa yang dia lakukan, tetapi bahkan Tai Nuo hanya bisa diam di depan sikapnya yang sombong. Tai Nuo mengerti dengan sangat jelas bahwa ayah dari anaknya ini bukanlah seseorang yang memiliki temperamen yang baik, bahwa sifat melindungi kesalahan seseorang bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada kesalahannya sendiri. Sangat mungkin dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Awalnya, jika bukan karena ini, maka klannya tidak akan memikirkan hal ini,
Tainuo tidak bisa menahan nafas diam-diam, dalam hatinya berdoa bahwa kakek tidak akan terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, Tang San itu hanya seorang anak remaja. Kakek tidak akan terlalu serius dengannya. Saat itulah Tang San dan Oscar keluar dari akademi di tengah kerumunan siswa lain. Saat Tang San pertama kali melihat kakek Titan, dia tidak bisa menjaga hatinya dari kontraksi. Purple Demon Eye yang ditingkatkan ke tingkat biji sesawi memungkinkannya untuk melihat tidak hanya apa yang ada di permukaan. Dalam satu tatapan dia bisa melihat bahwa kakek ini mungkin bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia bayangkan. Meskipun dia sendirian, berdiri di sana dia menyerupai gunung yang menjulang, tak tergoyahkan. Siapa Tang San? Titan bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya agak tua, itu masih memberi orang semacam perasaan nyaring. Kata-kata yang penuh dengan kekuatan itu tampaknya membuat bahkan udara di sekitarnya bergetar. Aku. Tang San dengan tergesa-gesa melangkah maju, pada saat yang sama mendorong kekuatan roh di dalam tubuhnya ke kondisi puncaknya, siap untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Kemarin kaulah yang melukai putra dan cucuku. Titan bertanya dengan acuh tak acuh. Tang San mengangguk sekali. Iya nih. Dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dari sudut pandangnya, ketika seorang guru roh yang tangguh seperti ini datang untuk mencari dia atas masalah seperti itu, penjelasannya tidak akan memiliki makna apapun. Bagus. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di mata Titan, dan perasaan yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Tainuo dan Tai Long berdiri di sisinya tidak tahan dan keduanya secara bersamaan didorong mundur 4 atau 5 langkah sebelum mereka bisa berdiri dengan mantap. Termasuk Tang San dan Oscar, semua siswa Akademi Shrek secara kolektif mundur selangkah. Suasana menjadi kental seperti cairan dalam sekejap ini. Kamu melukai putra dan cucuku semuanya karena kurangnya keterampilan mereka. Tapi klan satu kekuatanku tidak begitu kompeten. Sebagai besar aku tidak akan mengambil keuntungan dari yang kecil, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Titan berkata dengan tenang. Tang San menatap lurus ke rekannya. Taruhan apa? Titan dengan santai melambaikan tangannya, dan sebatang dupa terbang keluar dari lengan bajunya, terbang 10 meter lurus seperti panah untuk dipakukan ke gerbang akademi yang tidak jauh. Tongkat dupa secara bersamaan menyala. Melihat adegan ini, para siswa Shrek tidak dapat membantu secara bersamaan berteriak ketakutan, bahkan Oscar tidak dapat menahan diri dari mengutuk ke dalam, persetan aku. Petik 1. Gerbang akademi benar-benar dilemparkan dari besi murni, betapa rapuhnya tongkat dupa. Bergantung hanya pada kekuatan melemparkan tongkat dupa lebih dari 10 meter untuk menembus gerbang, tanpa kerusakan pada tongkat dupa, kekuatan macam apa ini? Tang San melihat lebih dari yang lain. Alasan batang dupa dinyalakan bukan karena telah dinyalakan terlebih dahulu, tetapi karena ia telah bergerak terlalu cepat dan tersulut dari gesekan dengan udara, tetapi hanya Purple Demon Eye-nya yang cukup bersemangat untuk menangkap detail menit ini. Aku tidak akan menyerang, aku juga tidak akan melepaskan semangatku. Selama kamu bisa menahan tekanan yang aku lepaskan sampai tongkat dupa ini padam, itu akan menjadi kemenanganmu. Aku akan meminta Tainuo dan Tai Long untuk meminta maaf kepada kamu. Jika tidak, aku ingin kamu menjadi anggota klan satu kekuatan kami. Ini tidak adil. Sebelum Tang San bisa berbicara, Oscar bergegas berbicara. Dia tahu karakter Tang San bahkan lebih tegas daripada Dai Mubai. Jika kebetulan dia setuju, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Menatap Titan sambil berkata, jika kamu kalah, putra dan cucumu hanya perlu bersujud dalam permintaan maaf. Meskipun mereka akan kehilangan sedikit muka, tetap saja tidak ada kerugian besar bagi mereka. Tetapi jika San kecil kalah, dia harus bergabung dengan klanmu, terikat seumur hidup. Bagaimana ini adil? Oscar dengan sengaja menurunkan kecepatan pidatonya sehingga dupa di gerbang bisa terbakar sedikit lebih banyak. Dalam kecerdasan kecil, bahkan Tang San tidak bisa dibandingkan dengannya. Titan dengan tenang berkata, lalu bagaimana menurutmu itu harus dilakukan? Kata-katanya tidak ditujukan pada Oscar, tetapi langsung bertanya pada Tang San. Oscar buru-buru ikut campur. Sangat sederhana. Jika kalah, kamu akan menyuruh mereka bergabung dengan klan Tang San. Oh, kamu juga memiliki klan. Titan memandang Tang San, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Kali ini, Tang San berbicara sendiri. Ya, klan aku disebut Tang Sekte. Sekte Tang. Titan mencari otaknya sejenak, tetapi tidak memiliki ingatan tentang sekolah semacam itu, apalagi yang tangguh.
Segera dia percaya bahwa ini hanyalah sekolah kecil yang biasa-biasa saja. Dia segera mengangguk tanpa ragu, mengatakan, "Baik, sudah disetujui. Jika aku kehilangan putra dan cucu aku akan bergabung dengan Tang Sek kamu. Jika kamu tidak dapat bertahan, kamu hanya perlu menarik lebih dari jarak 20 meter dari aku atau jatuh ke tanah. Aku akan menarik pasukan aku." Mata Oscar menunjukkan cahaya yang licik, dengan tenang menempatkan sosis pemulihan di tangan Tang San, lalu dengan cepat menarik diri. Dia sangat jelas tentang perlawanan Tang San, awalnya di Heaven Dou Imperial Academy yang telah dia tahan terhadap tekanan roh Dou Luo untuk waktu yang sangat lama, bukan hanya sebatang dupa. Frog tua ini juga tidak mungkin menjadi judul Dou Luo. Bahkan jika dia juga seorang spirit Dou Luo, Tang San benar-benar bisa tahan. Selain itu, ia masih memiliki sosis pemulihan. Kerja keras San kecil, mendapatkan dua budak itu tidak buruk. Sebagai orang yang terlibat, Tang San tidak menyukai suasana hati Oscar yang ringan. Meskipun dia pernah di peringkat 33 menanggung tekanan kuat yang bisa dihasilkan judul Dou Luo, dan lebih jauh lagi pada kesempatan ini mematahkan penetrating meridiannya, dia yakin bahwa tekanan yang diberikan lelaki tua ini kepadanya hanya akan lebih besar. Karena, dia juga seorang spirit Dou Luo. Saat itu spirit Dou Luo Zilin telah menjadi sistem kontrol Spirit Master, dan belum memiliki kekuatan roh yang kuat. Tapi seluruh keluarga Titan adalah tipe Spirit Master kekuatan murni, tekanan yang bisa dia hasilkan tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Titan tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang tongkat dupa yang agak terbakar selama diskusi mereka sebelumnya. Setelah sekali lagi menunjukkan bahwa Tang San harus berhati-hati, lingkungan mulai berubah. Para siswa yang berdiri di sekitar menonton perkelahian semua bisa melihat udara di antara Tang San dan Titan berubah, beriak seperti permukaan air, tetapi tidak ada yang bisa dirasakan. Namun dalam sekejap ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, sepenuhnya mundur selangkah. Pada saat yang sama ia segera melepaskan semangatnya. Jika berbicara tentang tekanan yang diberikan roh Dou Luo Zilin sebagai sungai besar tanpa akhir, maka tekanan yang diberikan Titan ini lebih seperti ombak yang mengamuk dan laut yang membengkak. Melonjak secara paksa, kekuatan penindas yang mengamuk memenuhi setiap bagian tubuh Tang San dalam sekejap. Tang San bahkan bisa mendengar tulangnya mulai mengeluarkan sedikit suara di bawah tekanan. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Mata sengit Titan menunjukkan keheranan. Untuk memenangkan taruhan ini, dia telah melepaskan sekitar 60% dari tekanannya sejak awal. Baginya, pihak lain hanyalah tetua roh peringkat 37. Ini saja sudah cukup untuk menekan musuh. Di permukaan, Titan tampak sangat berani dan kuat, tetapi sebenarnya pikirannya sangat cermat. Sejak datang ke sini, bahkan dalam diskusi sebelumnya dan proposal dari taruhan, dia tidak mengatakan apa-apa tentang level Spirit Master dia. Tapi dia tahu pangkat kekuatan roh Tang San. Kemarin setelah Tai Nuo dan Tai Long kembali dan menggambarkan pertempuran mereka dengan Tang San, Titan segera menyadari bahwa Tang San jelas jenius di antara para jenius. Karena itu dia datang secara pribadi, terlepas dari statusnya. Salah satu alasannya adalah untuk melihat seperti apa pemuda Tang San itu, yang lain juga dengan harapan bisa merekrutnya sebagai kekuatan masa depan klannya. Klannya sudah mulai menurun, bagi Titan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nama panggilan Tai Nuo adalah Raja yang kuat, dan gelar Titan selanjutnya adalah Dewa yang kuat. Rohnya juga tipe kekuatan murni. Pada saat yang sama, seperti yang ditentukan Tang San, kekuatan arwahnya sudah mencapai tingkat ke-80, dia adalah roh Dou Luo yang tangguh. Tingkat ketepatannya adalah peringkat 86. Budidaya Master Spirit semua memiliki kecenderungan mereka, hanya dengan sistem serangan daya, sistem pertahanan, sistem kontrol, sistem serangan agility, sistem makanan, sistem tambahan dan sebagainya memiliki aspek yang berbeda. Tapi, tidak peduli kecenderungan kelas itu, sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh yang semuanya hanya memiliki satu atribut tambahan. Menggunakan Tang San sebagai contoh, meskipun roh berdering untuk Blue Silver Grace Spirit-nya sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan Blue Silver Grace-nya, mengikuti rute sistem kontrol, kemampuan yang muncul setelah menambahkan cincin roh semua agak berbeda. Ini disebabkan oleh sifat beragam cincin roh. Selain ketahanan, Blue Silver Grace masih memiliki duri, racun, jaring laba-laba dan semua jenis kemampuan yang berpusat pada ketangguhan. Meskipun mereka memiliki efek pelengkap, tidak dapat dipungkiri bahwa cincin rohnya tidak mengikuti satu atribut. Secara umum,
Menambahkan cincin roh seperti itu adalah pilihan terbaik, itu bisa memberikan pertumbuhan komprehensif dalam sistem ini. Cincin roh yang dipilih Tang San dapat dikatakan sebagai hasil dari menjalani perhitungan Grandmaster yang cermat. Jika seseorang ingin memiliki cincin roh yang semuanya hanya mengikuti satu atribut tambahan, hanya ada satu kemungkinan. Itu untuk mendapatkan cincin roh dari jenis roh binatang yang sama setiap kali. Menemukan binatang roh tipe kekuatan 10 tahun tidak sulit. Menemukan binatang roh 100 tahun dari jenis yang sama tidak menantang. Bahkan binatang roh tingkat 1000 tahun dari jenis yang sama dapat ditemukan. Tetapi, saat ini berlanjut, menemukan binatang roh berurutan dari jenis yang sama akan menjadi lebih sulit secara geometris. Terlebih lagi, mengikuti hanya satu jalur sempit ketika menambahkan cincin roh akan menyebabkan kelemahan ekstrim. Itu adalah kemampuan tunggal. Saat menghadapi lawan yang berbeda, kemampuan adaptasi seseorang akan kekurangan master roh biasa. Seseorang akan menjadi kuat hanya dalam beberapa hal. Namun, mengikuti jalan sempit seperti itu ketika menambahkan cincin roh juga akan memberikan keuntungan terbesar, untuk memaksimalkan atribut yang satu ini. Berjalan dengan rute tipe kekuatan sendirian seperti trio keluarga Tai, ini juga tepatnya arti dari klan kekuatan. Titan berada di peringkat 86, tetapi bahkan di antara Til Douluo tidak banyak yang bisa mengungguli dia dengan kekuatan. Sama seperti peringkat 58 Tai Nuo memegang keunggulan lebih dari 70 peringkat ke-6 Zhao Wuji jika seseorang menghitung kekuatan saja. Sebagai Spirit Master tipe kekuatan murni, tekanan yang dilepaskan Titan secara alami juga didasarkan pada kekuatan. Meskipun kelihatannya dia tidak menggunakan rohnya atau kemampuan apapun, itu sepertinya memberi Tang San sedikit kelegaan. Pada saat yang sama ia memberi batasan waktu pada dirinya sendiri, namun pada kenyataannya, menghadapi atribut murni tekanan Spirit Master adalah masalah yang sangat menakutkan. Setiap kali udara terdistorsi, Tang San merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan oleh tekanan besar ini. Perasaan semacam ini bahkan tidak muncul ketika dia berhadapan dengan Dugubo. Meskipun tekanan yang diberikan Dugubo pada Tang San besar, itu sebagian besar bersifat mental. Tetapi sekarang menghadap dewa-dewa Titan, tekanan itu murni kekuatan. Rumput perak biru menyembur keluar dari Tang San. Sama seperti terakhir kali itu menutupi tubuhnya dalam kepompong besar yang bergelombang berirama. Mengandalkan teknik controlling Crane Catching Dragon, dia melakukan yang terbaik untuk membatasi bahaya yang ditimbulkan oleh tekanan padanya. Tetapi Tang San dengan cepat menemukan bahwa ketika tekanan bertambah, efek Blue Silver Grass semakin berkurang. Sudah sangat sulit untuk memindahkan rumput perak biru di depan. Dupa membakar perlahan ketika Titan dan Tang San saling berhadapan, diam-diam bertarung dengan sangat berbahaya. Tongkat dupa masih belum terbakar sepertiga, tapi pakaian Tang San sudah basah kuyup. Sambil menggertakkan giginya, dia bertahan dengan sengit. Seiring berlalunya waktu, Titan tumbuh semakin takjub. Kekuatan yang dia gunakan telah meningkat dari 60% dari kekuatan penuhnya menjadi 70, apalagi peringkat 37, bahkan Spirit Master peringkat 47 mungkin tidak dapat bertahan. Pemuda ini secara tak terduga bahkan lebih luar biasa daripada yang dia bayangkan. Sepertinya dia benar untuk datang ke sini. Sekarang, Zhao Wuji dan kerumunan guru sudah datang ke gerbang akademi yang dipimpin oleh Xiao Wu, dan dengan cepat mengetahui keadaan dari para siswa di sekitarnya. Guru Zhao, cepat hentikan mereka. Xiao Wu agak tidak sabar berkata. Tatapan Zhao Wuji jatuh pada Titan, dan ekspresinya jelas bertambah berat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, mereka sudah membuat taruhan, apapun harus menunggu sampai taruhan mereka berakhir. Taruhan antara Spirit Masters itu suci. Jika kita menghentikan mereka sekarang, ketika Tang San kemudian bergabung dengan dunia guru roh dia tidak akan percaya atau berdiri. Hanya saja, mengapa lawannya menjadi orang tua ini? Aku khawatir kali ini akan merepotkan. Kamu kenal dia, bukankah itu kakek Tai Long? Zhao Wuji dengan sedih berkata. Tentu saja aku kenal orang tua ini. Awalnya itu karena aku secara tidak sengaja melukai klannya, dan dikejar-kejarnya di mana-mana, aku pergi bersama Flander untuk mengelola Akademi Shrek. Apa, dia bahkan lebih ganas darimu. Ketika Xiao Wu mendengar Zhao Wuji mengatakan ini, dia langsung agak panik. Zhao Wuji mengangguk dengan ekspresi jelek. Orang tua ini sangat menakutkan, kekuatannya melebihi pangkat ke-80, seorang Spirit Douluo. Jika itu adalah Spirit Douluo lainnya,
aku masih akan memiliki kepercayaan diri dalam mengambil risiko. Tapi berhadapan dengannya, aku tidak akan punya kesempatan. Dia adalah tipe Master Spirit kekuatan murni, dan teror kekuatannya bahkan melampaui sebagian besar judul Douluo. Jika aku, sebagai pengikut jalur kekuatan lainnya, bertemu dengannya, aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Tekanan kekuatan yang dia keluarkan bahkan sebanding dengan judul Douluo. Mustahil untuk bertahan tanpa kekuatan roh peringkat 60. Itulah sebabnya aku katakan bahwa San kecil dalam banyak masalah kali ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Wajah kecil menawan Xiao Wu memerah karena gelisah. Saat ini dia tidak dapat menahan untuk mengingat Daming dan Erming. Jika mereka berdua ada di sini, akankah ada kebutuhan untuk takut akan kekuatan orang tua itu? Tapi, air yang jauh tidak akan membantu kehausan di dekatnya. Zhao Wuji mengatakan taruhan tidak bisa diganggu, jadi apa yang bisa dilakukan? Tidak bagus, tidak peduli bagaimana dia masih tidak bisa membiarkan San kecil terluka. Memikirkan hal ini, Xiao Wu tidak bisa menahan berteriak. Jika kamu tidak tahan, maka akui. Tang San secara alami tidak dapat menjawabnya, tetapi ketika dia mendengar suara Xiao Wu, perhatiannya sedikit berubah, dan tekanan luar biasa segera mengambil keuntungan dari celah itu. Tang San membuat suara sendawa, meludahkan seteguk darah. Menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memasukkan sosis besar ke dalam mulutnya, dia mengunyah dan menelan. Mengandalkan panas sosis pemulihan ini, ia hanya berhasil bertahan tanpa pingsan. Ketika Zhao Wuji mendengar teriakan Xiao Wu, dia langsung tahu itu jauh dari membantu dan buru-buru menutup mulutnya. Jangan ganggu dia. Pada saat ini setiap gangguan eksternal akan memengaruhi perhatiannya. Little Sun adalah anak yang pintar, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dia masih belum mencapai batas. Jika bahaya yang benar-benar tidak dapat dia tahan muncul, maka dia akan bertindak tanpa diberitahu. Jaket pecah, Eight Spider Lances dengan cepat menjulur dari punggung Tang San dengan cahaya dingin yang redam. 4 tombak laba-laba yang lebih rendah mendorong langsung ke bumi yang baru digali, menopang tubuhnya. 4 tombak laba-laba atas bergoyang sedikit, cahaya merah dan putih mereka menjadi sangat menyilaukan. Keahlian surga misteriusnya benar-benar terkandung dalam tubuh Tang San oleh tekanan. Dalam keadaan ini Tang San menemukan bahwa efek medis dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal dalam dirinya sebenarnya menyatu dengan cepat, membuat tubuhnya lebih tangguh. Keahlian surga misterius juga beredar dengan panik, melarutkan gelombang demi gelombang tekanan. Tongkat dupa yang dimasukkan ke gerbang Akademi Shrek sudah terbakar lebih dari setengahnya. Keringat terus-menerus menetes di bagian depan jaket Tang San. Semua pakaiannya sudah menempel di kulit, seakan-akan baru saja dikeluarkan dari air. Titan sudah agak tidak sabar. Ketika 8 tombak laba-laba di punggung Tang San keluar, dia langsung melihat prediksi akhir. Mengandalkan 8 Spider Lances yang dirilis, kemampuan Tang San untuk melawan tekanan jelas meningkat. Mungkinkah itu adalah tulang roh? Bahkan lebih dari satu di luar 6 tulang roh biasa, sebuah tulang roh eksternal. Pikirannya melonjak, Titan membuat keputusan tegas untuk merekrut pemuda ini tidak peduli bagaimana dia harus melakukannya. Jika itu benar-benar tulang roh eksternal, maka tidak heran bahkan putra kekuatan roh peringkat 58 telah kalah. Prospek pemuda ini tidak terbatas. Tang San sendiri tidak menyadari bahwa seiring dengan dirinya yang secara bertahap menonjol sebagai sangat brilian, mengandalkan bakat alaminya sendiri dan bakatnya dalam pengetahuan rahasia Sekte Tang, ia secara bertahap menarik minat setiap kekuatan besar. Untuk segera mengakhiri pertempuran, Titan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Terlepas dari keberadaan tulang roh eksternal Tang San, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi pemuda ini untuk menahan tekanan yang bisa dia berikan. Kesenjangan kekuatan roh benar-benar terlalu besar, dan terlebih lagi kekuatannya berada di level judul Douluo. Bahkan jika dia harus melukainya sedikit, dia akan memukulnya terlebih dahulu dan mempertimbangkannya nanti. Dengan pemikiran ini, Titan secara langsung meningkatkan tekanan yang dia berikan pada Tang San dari 70% menjadi 90%. Distorsi ritmis awalnya di udara langsung menjadi lebih cepat, riak menjadi seperti ombak yang berdesir menuju Tang San. Sekali lagi seteguk darah dimuntahkan. Dengan tekanan yang tiba-tiba meningkat hampir sepertiga, Tang San tidak dapat bertahan lebih jauh. Meskipun dia sudah memiliki perkiraan kekuatan lawan yang sangat tinggi, dia masih belum melihat semuanya. Apakah dia akan kalah?
Apakah dia benar-benar akan kalah? Tidak. Tang San memandang Titan di seberangnya. Pria tua itu masih memiliki ekspresi tenang, pakaiannya bahkan tidak bergeser. Penuh dengan martabat arogan yang tak tertahankan. Pada saat itu Titan tiba-tiba melihat mata Tang San menjadi cerah tanpa peringatan apapun, dua sinar cahaya ungu keemasan keluar dari mata Tang San. Bab 78. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Tanpa waktu untuk melindungi dirinya sendiri, Titan hanya merasa seolah-olah otaknya ditusuk jarum, pikirannya pusing, perasaan menyengat dan terbakar di matanya. Jika bukan karena tekanan yang dilepaskannya membuat udara terdistorsi, menyebabkan tingkat pembiasan tertentu dalam tatapan Tang San, kondisinya akan lebih buruk. Titan memberi Tang San tekanan energi kekuatan, tetapi apa yang diberikan Tang San kepadanya adalah serangan mental. Pada saat ini Tang San akhirnya tahu apa yang berubah dalam Purple Demon Eye setelah mengambil Full Moon Wearing Autumn Dew. Bentuk sebenarnya dari tatapan itu telah menjadi serangan. Purple Demon Eye yang terkondensasi telah menjadi semacam serangan mental yang tidak konvensional, dan pada saat genting ini ketika ia akan runtuh, itu menunjukkan efek yang sangat besar. Pikirannya menderita serangan, Titan secara alami tidak dapat mengendalikan tekanan yang dilepaskannya lebih lanjut, dan dengan erangan teredam ia benar-benar mundur selangkah. Tekanan di udara tiba-tiba hilang, Tang San hanya merasakan kekosongan di sekitarnya. Ketika tekanan luar biasa itu lenyap, dia tidak bisa menahan diri dari goyangan, dan jika bukan karena 4 dari 8 tombak laba-laba di punggungnya didorong ke tanah, mungkin dia akan jatuh begitu berat badannya hilang. Sekali lagi menyemburkan seteguk darah, kulit Tang San pucat pasi. Benar-benar terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dia mungkin jatuh ke tanah kapan saja. Tetapi juga pada saat inilah dia merasakan bunyi pecah dari yang linking meridian di antara 8 meridian luar biasa yang menerobos. Goncangan keterampilan langit misterius yang bersirkulasi dengan cepat memecahkan celah meridian ini. Meskipun belum terhubung sepenuhnya, seperti 1000 li tanggul dihancurkan oleh terowongan semut, dengan celah ini ia tidak jauh dari menerobos. Namun, saat ini Tang San tidak bisa bersemangat, tongkat dupa itu masih memiliki sisa kelima, dan sekarang ia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan kembali serangan mental Purple Demon Eye, dan bahkan kurang dapat mengandalkan kekuatan batin untuk mendukungnya tubuh. Bahkan jika Titan meluncurkan serangan lain dengan sepertiga tekanan, satu-satunya nasibnya adalah jatuh. Mungkinkah dia benar-benar akan menjadi budak orang lain, bergabung dengan klannya? Tang San mengerti bahwa ini bukan karena kecerobohannya, tetapi karena kesenjangan kekuatan yang absolut. Perasaan terhina melanda benaknya, dan dia menjulurkan dadanya. Bagaimanapun caranya, dia harus bertahan sampai saat terakhir. Selama dia belum jatuh, pertarungan ini masih belum berakhir. Berusaha untuk menggelengkan kepalanya, Dewa Kuat Titan sekali lagi dapat melihat semuanya dengan jelas setelah pusing. Anak muda itu masih berdiri di sana dengan pantang menyerah, dan meskipun dia memotong sosok yang menyedihkan, matanya masih teguh. Apa itu tadi? Kemampuan rohnya. Kamu masih ingin melanjutkan. Kamu harus tahu bahwa jika kamu melakukannya, itu dapat menyebabkan kamu cedera permanen. Titan berbicara dengan suara rendah. Dia tidak ingin menghancurkan seorang jenius, dia harus merekrut bakat. Bagaimana dia bisa gagal melihat negara bagian Tang San? Suara Zhao Huji juga memotong dengan tidak sabar pada saat ini. San kecil, mengakui, kamu tidak harus menghancurkan masa depan kamu. Orang lain dapat menyelesaikan masalah ini. Tidak, Tang San hanya mengucapkan satu kata ini, tetapi darah kembali mengalir dari sudut mulutnya. Tolong lanjutkan. Dia tidak banyak bicara, tetapi pada saat ini semua guru dan siswa dari akademi yang menonton pertempuran dipindahkan. Betapa gigih dan pantang menyerah untuk bisa mendukung kata-katanya seperti ini. Bahkan Titan menunjukkan ekspresi khawatir. Anak muda ini sangat luar biasa. Justru karena ini, dia benar-benar tidak bisa melepaskannya. Jika dia tidak bisa merekrutnya, maka, dia hanya bisa menghancurkannya. Dengan mengingat hal ini, tatapan Titan secara bertahap terfokus, suasana di sekitarnya sekali lagi berfluktuasi. Blue Silver Grace mundur sepenuhnya. Perlahan dan tegas, Tang San dengan lembut mengangkat tangan kirinya. 5 jari terbentang, dia tidak memandang Titan, tatapannya benar-benar terfokus pada tangan kirinya sendiri. Apakah aku bisa menahan momen terakhir ini? Kamu menonton dan melihat. Petik 1. Sinar cahaya hitam yang intens menggelembung keluar dari tangannya, berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk. Palu hitam kecil diam-diam muncul di telapak Tang San.
Palu itu tidak besar, dan ditutupi oleh pola dekoratif yang samar. Tapi begitu itu muncul, Tang San tampak pulih sedikit dari kekuatannya. Suasana makam muncul di sekelilingnya. Tubuh Titan tiba-tiba bergetar hebat sekali. Tekanan yang sudah mulai menyerang Tang San langsung melemah, tubuh Tang San bergetar sekali. Sambil memegang palu di dadanya, dengan kaku menangkal tekanan yang melemah ini, pancaran pantang menyerah berkilauan dalam ekspresinya yang ditentukan. Ini adalah bukan hanya Titan yang menjadi pucat karena ketakutan, Tai Nuo di sampingnya juga menatap dengan mata terbelalak dan berseru kaget. Tepat pada saat ini, 7 sinar cahaya indah yang menyilaukan turun dari langit, menyelimuti tubuh Tang San seperti pelangi 7 warna. Seketika, tubuh Tang San bergetar dengan keras, kulitnya memulihkan kilapnya yang hilang, dan dengan erangan rendah ia perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat yang sama suara yang sangat berani bergema dari segala arah sekaligus. Orangutan tua, keterampilannya mengintimidasi anak-anak. Lama tidak bertemu, mari kita belok berikutnya. Dalam cahaya dan bayangan yang berkedip, termasuk Zhao Wuji, tidak ada yang melihat dengan jelas sampai 3 orang berdiri di tengah pertarungan. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki tua, tangan kanan dan kirinya secara terpisah menopang lengan kedua orang di sisinya. Di sebelah kirinya ada seorang wanita muda yang sangat cantik, berusia 14 atau 15 tahun. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia segera berbalik dan berlari ke Tang San. Di sebelah kanannya adalah seorang pria parubaya yang terpelajar. Saat ini di telapak tangan pria parubaya itu adalah pagoda 7 warna yang memesona dan berkilauan. 7 cahaya berwarna yang muncul di Tang San terhubung ke pagoda di telapak tangannya. Melihat ketiganya muncul, murid-murid mata dewa yang kuat Titan segera mengontrak. Meskipun sifatnya selalu tidak pernah takut pada apapun di surga atau di bumi, menghadapi ketiga orang ini ia masih tidak punya pilihan selain menahan karakternya. Aku bertanya-tanya siapa orang itu, jadi itu Bondo Uluo dan guru sekolah Ning. Biarkan orang tua ini memberi hormat. 3 kedatangan itu tepatnya Ning Fengzi, Ning Rongrong dan Bondo Uluo Gurong. Ketika guru sekolah pergi, dari 2 residen Do Uluo di Seven Treasure Glazed Tile School, yang satu akan ikut dan yang lain akan tinggal di sekolah untuk berjaga-jaga. Terakhir kali pedang Do Uluo Chen Xin yang mengikuti Ning Fengzi, jadi kali ini giliran Bondo Uluo. Untuk alasan ini pedang Do Uluo dan Bondo Uluo telah berargumentasi lama. Keduanya ingin melihat orang seperti apa yang dibicarakan oleh pemuda jenius Ning Rongrong itu. Sebenarnya, trio Ning Fengzi sudah tiba di awal ketika Tang San dan Titan bertaruh. Ning Rongrong telah sangat meminta ayahnya untuk campur tangan, tetapi telah ditolak oleh Ning Fengzi. Tersembunyi di tempat rahasia, tujuan Ning Fengzi adalah untuk melihat betapa luar biasanya anak muda ini. Dengan dia di sana, tentu saja tidak ada ketakutan bahwa taruhan akan berakhir. Sekarang Tang San tampaknya tidak tahan, Ning Fengzi segera bertindak, menghalangi pertarungan. Bondo Uluo muncul di depan Titan dengan sebuah suara mendesing. Orangutan tua, beri wajah saudara laki-lakinya, biarkan pertarungan ini berlalu. Sekolah kami juga memperhatikan anak ini. Jangan bertengkar dengannya. Dengan dukungan kekuatan yang hebat, Gurong pada dasarnya tidak perlu berbicara dalam lingkaran, dan secara langsung menyatakan niat Seven Treasure Glazed Tile School kepada Titan. Meskipun klan kekuatan Titan tidak kecil, dibandingkan dengan 7 sekolah besar itu masih terlalu kurang. Bondo Uluo Gurong memiliki keyakinan penuh untuk bisa menekannya dengan kekuatan. Dunia guru roh selalu berbicara dengan kekuatan. Merusak taruhan yang disepakati memang melanggar aturan permainan, tetapi jika perusak itu sendiri adalah orang yang membuat aturan, siapa yang akan mengatakan apapun? Menurut pemahaman Gurong tentang Titan, cerita lama tak kenal takut ini tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dihadapkan oleh Seven Treasure Glazed Tile School, dengan emosinya yang berapi-api dia masih akan dirusak untuk pertempuran. Bukan perkelahian itu tidak mungkin. Tetapi Gurong tidak menyangka bahwa ketika dia mendengar kata-katanya, Titan benar-benar tersenyum. Meskipun ekspresi tersenyum jelas terlihat agak aneh di wajahnya yang kaku, Gurong yakin bahwa Titan tersenyum, dan terlebih lagi bahwa ekspresi tersenyum memegang nada sarkastik. Orangutan tua, apa yang kamu tertawakan? Titan mendengus, berkata, kamu ingin aku memberimu wajah. Baik, aku akan memberikannya. Kami akan membatalkan taruhan ini. Aku tidak kalah, dan dia tidak kalah. Gurong menatap kosong. Memberi wajah seperti ini. Orangutan tua,
Ini bukan gayamu. Sudut mulut Titan berkedut, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Tang San. Old Bone, perhatikan baik-baik apa yang ada di tangannya. Untungnya kamu masih menjadi judul Douluo, mungkinkah kamu tidak memiliki penglihatan sebanyak ini? Pada tatapan Gurong ini jatuh ke Tang San, mengikuti jari Titan, dia hanya bisa melihat palu kecil hitam di tangan kiri Tang San. Dalam sekejap ekspresinya juga berubah segera. Dia benar-benar clear sky. Titan tersenyum tanpa tersenyum. Kamu tahu itu. Bagi aku ini membanjiri kuil Raja Naga, bagi kamu itu mungkin hanya mengundang penolakan. Haha, hahaha. Sambil tertawa, dia berjalan menuju Tang San dengan langkah besar seperti bintang jatuh. Gurong telah melihat palu hitam kecil di tangan Tang San, dan Ning Fengzi secara alami juga melihatnya. Ekspresinya sedikit tiruan, tetapi sangat cepat pulih ke normal. Seorang guru sekolah tidak bisa dibandingkan dengan Gurong. Gurong pindah ke sisi Ning Fengzi, dengan agak tidak sabar berkata. Kepala sekolah, di tangannya. Ning Fengzi memotongnya, berkata dengan anggukan. Aku tahu. Tidak mengherankan bahwa dia begitu luar biasa, aku tidak berharap dia datang dari Clear Sky. Nama keluarganya adalah Tang, aku seharusnya sudah menyadarinya sejak dulu. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Kecemerlangan Seven Treasure Glazed Tile Pagoda di tangannya tak henti-hentinya, masih menutupi tubuh Tang San, berdesir di sekitarnya. Saat ini Tang San sudah merasa seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Udara hangat yang nyaman, kelembaban sangat ringan dengan cepat memulihkan energi, kelincahan, kekuatan, pikiran, dan bahkan sesuatu yang tidak dapat didefinisikan oleh Tang San. Perasaan kekosongan absolut sebelumnya dalam dirinya serta luka-luka yang disebabkan oleh tekanan yang luar biasa berangsur-angsur memudar dalam energi lembut ini. Skill surga misterius dalam dirinya juga tampaknya menguat di bawah kelembaban ini, beredar di seluruh celah di yang menghubungkan meridian terus melebar di bawah serangan yang tak henti-hentinya dari skill surga misterius. Tang San tidak melihat siapa yang membantunya, tetapi basah oleh sinar 7 warna itu, apa yang hilang darinya secara bertahap kembali, dan bahkan menjadi lebih kuat. Blue Silver Grace memulihkan kilau yang hilang, cahaya merah dan putih dari Eight Spider Lances berkilauan dengan permata yang bahkan lebih mengancam seperti cahaya, dan bahkan palu kecil hitam berkedip-kedip dengan cahaya hitam gagak. Bagaimana bisa Seven Treasure Glazed Tile Pagoda nama sebagai roh sistem tambahan pertama menjadi reputasi yang salah? Sebagai guru sekolah, Ning Fengzi bahkan memiliki keterampilan yang lebih cemerlang dengan semangat sistem tambahan lambang ini. Dalam beberapa menit singkat ketika Tang San sekali lagi membuka matanya, ekspresinya sudah bersemangat, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jika bukan karena pakaian yang sobek dan belum berkeringat, sekarang ini sepertinya ia belum pernah mengalami taruhan berbahaya itu. Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Ning Rongrong bertanya dengan keprihatinan mendalam. Xiao Hu dan Ning Rongrong serta Oscar semuanya sudah lari ke Tang San. Zhu Zuqing dan Ma Hongjun juga telah terpisah dari kerumunan, mengelilingi Tang San. Aku sudah baik-baik saja. Saat berbicara, Tang San menatap ke arah 7 pancaran warna melayang, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan mata Ning Fengzi. Ning Fengzi tersenyum, dan pancaran Seven Treasure Glazed Tile Pagoda di tangannya memudar. Saat dia menurunkan tangannya, roh ajaib itu juga lenyap. Kenapa kamu? Tang San tidak bisa menahan untuk mengatakan dengan takjub. Ning Fengzi tersenyum sedikit. Jadi, itu benar-benar kamu. Sepertinya kita benar-benar disatukan oleh takdir. Mata besar Ning Rongrong berkedip. Ayah, kamu saling kenal. Bahkan tanpa kata-kata Ning Rongrong, Tang San sudah samar-samar menebak identitas Ning Fengzi. 7 harta karun Tile Glazed Tile Pagoda muncul secara bersamaan, berapa banyak orang yang bisa mengelolanya. Dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, dia membungkuk untuk memberi hormat kepada Fengzi. Salam, Tuan Sekolah Ning. Ning Fengzi tersenyum sedikit, mengangkat tangannya untuk menarik Tang San. Karena kamu teman Rongrong, dan dia memanggilmu saudara ketiga, cocok jika kamu memanggilku Paman Ning. Aku berharap mendengar kamu memanggil aku ini. Ning Fengzi mengatakan ini bisa dianggap ekspresi publik dari niat baik. Bahkan, dengan posisinya, di seluruh benua Douluo ia hanya perlu menginjak kakinya untuk membuat keempat lautan bergetar, bahkan seorang pangeran kekaisaran seperti Sue Xing tidak akan berani menyinggung perasaannya. Seven Treasure Glazed Tile School tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat sebagai sekte dengan 2 Douluo. Pada saat yang sama,
Sumber daya keuangan mereka selalu menjadi nomor satu di antara 7 sekolah besar. Memperoleh pengakuan dari guru sekolah Ning Fengzi akan menjadi kesempatan besar bagi sebagian besar guru spirit. Sikap Tang San tidak berubah karena mempelajari identitas Ning Fengzi, hanya membungkuk sekali lagi dan berkata, "Salam, Paman Ning." Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak, mengatakan, "Bagus. Bagus, kita akan bicara lagi nanti. Pertama, selesaikan bisnis saat ini." Ekspresi Tang San menjadi serius, dari ketentuan taruhannya, meskipun dia belum jatuh, dia tahu akan sangat sulit baginya untuk menahan serangan Titan berikutnya sampai dupa habis terbakar. Meskipun dupa di gerbang telah terbakar, hatinya masih berat. Tang San adalah orang yang benar-benar akan menepati janji, tetapi dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini akan jauh, terlalu sulit untuk menahan tekanan yang bisa dilepaskan oleh Titan. Dia tidak tahu berapa banyak tekanannya yang telah dilepaskan Titan sebelumnya, tetapi menilai dari peningkatan tekanan curam terakhir itu, lawannya tidak melakukan semuanya sejak awal. Tatapannya perlahan berbalik, Tang San melihat ke arah Titan yang tidak jauh. Dewa yang kuat, Titan, juga memandangnya, menatapnya dengan penuh harap, dan dengan sedikit lambaian tangannya membawa putra dan cucunya ke arah Tang San dengan langkah besar. Ekspresinya dipenuhi dengan emosi. "Maaf, senior, taruhan kami terganggu, tapi kami bisa melakukannya lagi." Menerobos yang Linking Meridian meningkatkan kemampuan Tang San untuk agak melawan tekanan, dan selama dia tidak benar-benar jatuh di hadapan lawan, dia juga tidak akan mudah menyerah. Tapi Tang San tidak berharap Titan hanya menatapnya dengan serius. "Namamu Tang San, siapa nama ayahmu? Apakah itu Tang Hao?" Tang San melihat pada Spirit Master tangguh tipe kekuatan murni di depannya dengan takjub. "Bagaimana kamu tahu?" Kata-katanya tanpa ragu merupakan pengakuan atas apa yang dikatakan Titan. Wajah tua Titan memerah karena agitasi, dan di bawah tatapan Tang San yang tak terbayangkan, wajah megah seperti bingkai gunung itu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di tanah dengan putong terdengar, benar-benar bergerak tanpa kata-kata. "Senior, tentang apa ini?" Tang San melompat dengan ketakutan pada gerakan Titan dan buru-buru menyingkir, tidak berani menerima kesopanan Titan. Melihat Titan berlutut, Tai Nuo dan Tai Long buru-buru mengikuti teladannya. Tai Long bahkan lebih tercengang daripada Tang San, dia tidak bisa mengerti mengapa sikap kakeknya tiba-tiba berubah menjadi sangat besar 180 derajat. Titan menekan jantungnya yang sangat bergelombang. Budak tua ini, Tan Tan, memberi hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda. Saat dua kata ini keluar, terlepas dari Master Seven Treasure Glazed School Ning Fengzi dan Bondo Luo yang memiliki ekspresi yang tidak berubah, membuat semua orang di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Terutama para guru dan siswa yang secara samar menebak kekuatan Titan bahkan lebih tidak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Tang San tercengang, seseorang yang sebelumnya telah menindasnya sampai dia tidak bisa bernapas sebenarnya berlutut di depannya, untuk sementara waktu dia tidak bisa beradaptasi dengan kontras yang sangat besar. "Senior, tidakkah kamu akan menjelaskannya dengan jelas terlebih dahulu?" Tang San melangkah maju untuk memberikan lengan pada Titan, tetapi orang tua ini bertekad untuk berlutut. "Tuan Muda, budak tua ini akhirnya bertemu denganmu. Apakah kamu tahu keberadaan Tuan saat ini?" Menguasai. Dari makna di balik kata-kata Titan, Tang San secara alami dapat mendengar bahwa apa yang ditunjukkannya dengan Tuan adalah ayahnya. Min ayahnya terlintas di benaknya. Tang San tidak dapat mempercayai bahwa ayahnya, yang setiap hari direndam dalam alkohol yang buruk, sebenarnya akan dipanggil Master oleh kekuatan level Spirit Douluo. Kejutan intens dan berita yang tiba-tiba sejenak membuat jantung Tang San tidak teratur. Mendukung dirinya sendiri pada tubuh Titan yang mengesankan, untuk sesaat dia hanya berdiri di sana dengan kaku. "Hai, aku pikir akan lebih baik jika kamu pertama kali menemukan tempat yang sunyi, dan kemudian terus mengobrol tentang situasi tuan dan pelayan kamu, oke?" Hanya apa yang disebut, peserta bingung, tetapi penonton melihat dengan jelas, Master Seven Treasure Glazed School Ning Fengzi yang berdiri di samping memecahkan kecanggungan. Tang San menyadari hal ini, dan buru-buru berkata, "Persis, senior kamu bangun duluan, jika ada masalah kita pertama-tama akan menemukan tempat sepi." Titan agak waspada memandang Ning Fengzi ke samping, lalu berdiri. "Tuan Muda, silakan ikuti ke rumah budak tua ini untuk mengobrol." Ini, Tang San melirik Shrek 7 Iblis di sebelahnya serta Ning Fengzi, dan segera merasa malu.
Meskipun dia ingin tahu mengapa Titan memanggilnya seperti itu, Ning Fengzi menyelamatkannya sekarang dan juga ayah Ning Rongrong. Kedatangannya di sini sepertinya untuk menemukannya, jika dia pergi itu jelas akan menjadi alasan untuk perselisihan. Orang macam apa itu Ning Fengzi? Bagaimana dia tidak bisa melihat kecanggungan Tang San saat ini? Dengan sedikit senyum dia berkata. Aku pikir akan lebih baik seperti ini, karena kita sudah datang ke Akademi Shrek kita harus berkeliling tempat itu. Tuhan yang kuat juga harus menjadi wali murid di sini, jadi mengapa kita tidak semua masuk? Meskipun Titan dalam hati tidak mau, karena dia juga melihat kecanggungan Tang San saat ini, dia memaksa dirinya untuk mengangguk, berkata. Baik, siapa yang bertanggung jawab atas akademi ini? Kata-kata terakhirnya sangat keras, mengejutkan telinga para siswa yang menonton sehingga mereka berdering. Meskipun Zhao Wuji tidak terlalu ingin menghadapi Titan, saat ini dia juga tidak punya pilihan. Cepat melangkah maju, dengan senyum yang dipaksakan mengatakan. Kakak Titan, lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Zhao Wuji, Titan tampak terganggu sejenak, cahaya dingin berkedip di matanya. Jadi, kamu anak kecil. Aku tidak bisa menemukan kamu selama bertahun-tahun, tetapi kamu sebenarnya telah bersembunyi di sini. Kami akan memikirkannya secara rahasia, menemukan tempat yang tenang, aku ingin berbicara dengan hati-hati dengan Tuan Muda. Apakah itu Titan atau Ning Fengzi? Tidak ada yang bisa membuat Zhao Wuji tersinggung. Saat ini trio Flander, Grandmaster, dan Liu Erlong, serta Du Gubo, yang mungkin menekan insiden semuanya hilang. Dia tidak bisa dihancurkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di sini. Dengan tergesa-gesa dia berkata, semua orang datang dari jauh, silakan masuk. Semua siswa kembali ke kelas, siapa yang mengizinkan kamu untuk berkumpul di sini? Para siswa dengan cepat tetapi dengan lembut dikembalikan ke sekolah oleh para guru, sementara Zhao Wuji secara pribadi membawa keluarga Titan, orang-orang dari Seven Treasure Glazed Tile School, serta Tang San ke akademi. Zhao Wuji menatap Tang San dengan penuh arti, mengatakan, Little San, kamu bersihkan dulu dan ganti baju, setelah itu datanglah ke ruang pertemuan lantai 4. Tang San saat ini mengenakan sedikit lebih banyak daripada keringat dan noda darah, dan meskipun tubuhnya telah pulih di bawah bantuan pagoda ubin 7 harta mengkilap Ning Fengzi, penampilannya jelas terlalu tidak cocok. Bersama dengan Shrek Seven Devils dia menuju asrama. G, bagaimana kabarmu? Xiao Wu menarik lengan Tang San, mencengkeram tangan kanannya, perlahan-lahan memasukkan kekuatan rohnya sendiri ke Tang San. Tang San buru-buru menolak niat baiknya. Jangan khawatir Xiao Wu, aku sudah baik-baik saja. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Ning Rongrong ke samping memukul dadanya, mengatakan. Xiao Wu, jangan khawatir. Seven Treasure Glazed Tile Pagoda milik ayah aku telah mencapai 7 ranah harta karun yang ideal, tidak hanya dapat membantu, ia juga memiliki kemampuan perawatan yang kuat. Sebelumnya ketika 7 harta itu keluar secara bersamaan, bahkan jika saudara ketiga berhenti bernapas dia masih bisa pulih. Tidak akan ada yang salah. Tapi tentang apa itu tadi? Bagaimana saudara ketiga dan Frog tua itu cocok bersama? Frog tua itu tidak lemah, kakekku Bon mengatakan kekuatannya ada pada level Spirit Douluo. Sebelum Xiao Wu bisa berbicara, Oscar sudah dengan cepat menceritakan kembali peristiwa itu. Melihat Ning Rongrong kembali, awalnya dia sangat senang, tetapi ketika dia melihat ayah Ning Rongrong dan kakek tirani Bon, dia tidak bisa merasa sedikit khawatir. Tak perlu dikatakan bahwa ia harus menahan niat aslinya untuk mengungkapkan pikirannya kepada Ning Rongrong segera setelah dia kembali. Mendengarkan penjelasan Oscar, Ning Rongrong tidak bisa menahan tawa. Kalahkan anak dan ayahnya datang, pukul ayah dan kakek datang. Apakah ini terus berlanjut? Nevermind, saudara ketiga, lain kali mereka datang mencari masalah, kita akan pergi bersama. Meskipun Bos Dai tidak ada di sini, dengan kekuatan pertempuran gabungan kami dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Jika ayahku mengulurkan tangan, dengan bantuannya kita bisa menahannya. Suasana hati Tang San saat ini sangat rumit. Tampilan Titan sekarang telah mengejutkannya, dan dia samar-samar merasa bahwa apa yang dia katakan terkait dengan menghilangnya ayahnya. Mungkinkah ayahnya bukan hanya pemabuk? Apakah dia orang yang bisa membuat Spirit Douluo menyebut dirinya sebagai budak? Langkah lain, mungkin hanya judul Douluo. Kembali ke asrama, Tang San pertama mengirim kembali yang lain, termasuk Xiao Wu.
Dia dengan cepat mencuci kotoran dan mengganti bajunya sebelum dengan cepat berlari ke lantai 4 gedung sekolah. Baginya sekarang, tujuan kedatangan Ning Fengzi tidak penting, apa yang paling ingin ia ketahui adalah apa yang dipanggil Titan. Mencapai lantai 4, Tang San baru saja melihat Zhao Wuji melangkah keluar dari ruang rapat. Zhao Wuji membuat gerakan membungkam pada Tang San, buru-buru menariknya ke sudut. Little San, tidak peduli apa yang mereka katakan nanti, kamu harus tetap tenang. Orang tua Titan dan Ning Fengzi itu tidak cocok, jadi aku mengaturnya di 2 kamar. Siapa yang kamu lihat pertama adalah keputusan kamu. Namun, apapun yang kamu tidak harus dengan mudah membuat janji, jika kamu tidak bisa, kamu dapat meminta untuk menunggu sampai Grandmaster dan Flender kembali. Tang San selalu tenang, dan setelah mendengarkan mengangguk. Guru Zhao, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Zhao Wuji tersenyum kecut, saat ini dia hanya foil. Dengan celah kekuatan ini, apakah itu segitiga emas besi atau racun Douluo, selama salah satu dari mereka ada di sini, akademi tidak akan sepasif sekarang. Titan tidak buruk, meskipun strength klannya tidak lemah, dengan begitu banyak guru di Akademi Shrek, Zhao Wuji masih tidak mengkhawatirkannya. Tapi Ning Fengzi berbeda, pemimpin salah satu dari 7 klan besar itu, 2 penduduk Douluo saja sudah cukup untuk membuat keempat samudera bergetar. Di antara semua 7 klan besar, Seven Treasure Glazed Tile School berada di peringkat kedua, dianggap sebagai salah satu dari 3 klan teratas, bahkan di atas klan naga petir biru dari petir biru Grandmaster. Zhao Wuji sama sekali tidak khawatir tentang Tang San, dia bahkan sedikit senang bahwa Tang San telah mengungkapkan palu barusan. Meskipun dia terkejut mengetahui Tang San memiliki roh kembar ini sekarang juga menjadi sesuatu yang membuat bahkan Seven Treasure Glazed Tile School khawatir. Ketika Zhao Wuji telah menunjukkan 2 kamar, Tang San tanpa ragu sedikit pun lebih dulu memilih keluarga Titan, mendorong membuka pintu dan masuk. Titan peringkatnya lebih tinggi, tetapi ketika dia melihat Tang San masuk, dia buru-buru berdiri dari tempat dia duduk sambil berpikir, dan tanpa menunggu Tang San bereaksi, dewa yang kuat ini sekali lagi jatuh berlutut. Tuan tua ini terluka Tuan muda silakan pilih hukuman. Melihat Tai Nuo dan putranya mengikuti contoh Titan, wajah Tang San menunjukkan senyum masam. Senior, bangun dulu. Kami akan berbicara dengan benar. Saat ini aku tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kamu tidak menjelaskan semuanya kepada aku terlebih dahulu? Mungkin kamu salah mengira aku adalah orang lain? Aku bukan seseorang yang kamu sebut Tuan muda. Latar belakang aku hanya sebagai orang biasa yang paling biasa. Titan tampak terganggu sejenak. Berdiri, dia mengukur Tang San dan segera bertanya. Bukankah ayahmu bernama Tang Hao? Tang San mengangguk. Nama ayahku memang Tang Hao, tapi dia bukan seseorang yang kamu sebut master. Titan menurunkan suaranya. Jika ayahmu adalah Tang Hao, maka tidak ada kesalahan. Tuan muda, bagaimana kamu dan Tuan hidup selama ini? Kenapa kamu bisa menggunakan roh rumput biru perak itu? Tahan. Tang San agak tidak sabar menghentikan kata-kata Titan. Senior, tidak bisakah kamu memberitahuku orang seperti apa ayahku sebenarnya? Bagaimana mungkin kamu memanggilnya Tuan? Kamu tidak tahu. Tuan tidak memberitahu kamu apa-apa. Ada cahaya yang merenung di mata sengit Titan, dan dia mondar-mandir di dalam ruangan. Tuan muda, mengapa kamu tidak pertama-tama memberitahu tetua yang tidak berharga ini bagaimana kamu hidup dengan Tuan selama bertahun-tahun? Jika Tuan tidak mengatakan apa-apa, tetua yang tidak berharga ini juga tidak berbicara secara bergiliran. Tang San merasakan ledakan kesedihan, dan di dalam batin tidak bisa menahan perasaan semakin bingung. Sejak kecil aku tinggal bersama ayah di Desa Roh Kudus. Ayah adalah satu-satunya pandai besi desa, dan setiap hari selain bekerja, hobinya hanya minum-minum. Pandai besi. Titan menatap dengan mata terbelalak, sebuah ekspresi yang tak terbayangkan di matanya. Sejenak rambut dan janggutnya bergetar, dan untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengendalikan diri. Tuan, bagaimana kamu bisa direduksi menjadi keadaan seperti itu? Pada saat itu, kamu. Di sini wajah Titan ditutupi dengan air mata, sudah tidak dapat menghentikan isak tangisnya. Tang San bingung, dia sudah menjelaskan betapa menyedihkannya dia tinggal bersama ayahnya, mengapa roh Douluo yang tangguh ini masih percaya ayahnya adalah orang yang dia sebut Tuan. Senior, aku pikir, kamu benar-benar memiliki orang yang salah. Ayah aku hanya pandai besi biasa.
Tang San tidak bisa berhenti menekankan itu sekali lagi. Titan menyeka air matanya. Tuan muda, bahkan jika aku tidak tahu mengapa Tuan tidak akan memberitahu kamu tentang identitasnya, aku bisa yakin aku tidak salah mengira kamu sebagai orang lain. Hal-hal lain bisa jadi kesalahan, tetapi bisakah roh salah? Izinkan aku bertanya, dari siapa kamu mewarisi semangat rumput perak biru kamu? Tang San berkata, itu harus diwarisi dari ibuku. Titan bertanya lebih dekat. Lalu rohmu yang lain, palu hitam kecil yang kamu pegang di tangan kiri kamu sebelumnya, dari siapa itu diturunkan? Blue Silver Grace milik ibumu, maka palu itu hanya bisa menjadi milik ayahmu. Aku bisa membuat kesalahan dalam hal-hal lain, tetapi jika aku bahkan tidak bisa mengenali Clear Sky Hammer Master, maka aku tidak akan memiliki wajah untuk tetap hidup di dunia ini. Pola Clear Sky Hammer unik dan tak tertandingi. Pada masa itu aku selalu mengikuti di sisi Master, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya. Ini adalah semangat yang unik. Kata-kata Titan pada akhirnya mengungkapkan celah, dan mendengar kata-kata, Clear Sky Hammer, seluruh tubuh Tang San bergetar. Grandmaster telah mengajarinya selama bertahun-tahun, tentu saja dia telah memberitahunya tentang 7 sekolah besar di zaman sekarang. Di antara 7 sekolah besar adalah 3 sekte atas dan 4 bawah. 3 sekte atas secara terpisah Clear Sky School, Seven Treasure Glazed Tile School dan Blue Lightning Tyrant Dragon School. Alasan mereka disebut 3 sekte atas tentu saja karena 3 sekolah besar ini masing-masing memiliki setidaknya satu wali judul Douluo. Meskipun keempat sekolah rendah itu cukup kuat, mereka masih tidak memiliki kekuatan seperti judul Douluo itu. Di antara mereka, Clear Sky School tidak diragukan lagi keberadaan paling tangguh dari 3 sekte atas. Dalam penilaian Grandmaster, baik Clear Sky School dan Seven Treasure Glazed Tile School memiliki 2 penduduk Douluo, tetapi bahkan dengan dukungan Seven Treasure Glazed semangat pendukung Tile School yang terkuat, kedua judul Douluo itu masih tidak akan memiliki peluang besar untuk menang melawan 2 penduduk Douluo dari Clear Sky School. Sebagai hasilnya, Clear Sky School ini dapat dikatakan menduduki peringkat pertama di antara 7 sekolah besar, sekolah pertama di seluruh benua Douluo. Dan roh bawaan Clear Sky School adalah sejenis roh alat, yang disebut Clear Sky Hammer. Grandmaster tidak pernah banyak bicara tentang keadaan Clear Sky School, hanya ini yang diketahui Tang San. Sekarang mendengar dewa yang kuat Titan di depannya benar-benar mengatakan bahwa palu miliknya adalah Clear Sky Hammer, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Mengangkat tangan kirinya, penggabungan cahaya hitam, Clear Sky Hammer sekali lagi muncul di telapak Tang San. Ini benar-benar Clear Sky Hammer. Kali ini jaraknya bahkan lebih pendek, dan Titan bisa mengamati palu kecil hitam di tangan Tang San dengan lebih jelas. Begitu palu kecil itu muncul, dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Hanya hubungan darah langsung yang bisa memilikinya. Dan di antara hubungan darah langsung sekolah, hanya tuan yang telah pergi selama beberapa tahun berturut-turut, juga hanya nama tuannya adalah Tang Hao, tidak ada kesalahan. Tuan muda, meskipun dia tidak mengatakannya secara detail, momen ini sudah cukup untuk memberitahu Tang San bahwa dia berasal dari Clear Sky School. Maksudmu, ayahku memiliki hubungan darah langsung dengan Clear Sky School, dan aku juga. Tidak, itu tidak mungkin. Jika ayah berasal dari Clear Sky School, mengapa dia direduksi menjadi pandai besi? Posisi seperti apa yang dimiliki oleh Clear Sky School di dunia Spirit Master? Itu adalah keberadaan yang tangguh bahkan Spirit Hall tidak akan berani menyinggung, secara keseluruhan kekuatan yang mampu bersaing secara setara dengan Spirit Hall, hanya 7 sekolah hebat. Terutama 5 judul Douluo dari 3 sekte teratas. Di antara 7 sekolah hebat, sekolah langit cerah sangat misterius, jarang orang yang mengetahui lokasinya. Tapi martabat Clear Sky School bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh siapapun. Bahkan paus tertinggi Aula Roh saat ini masih akan sangat menghormatinya. Jika ayahnya lahir dari sekolah langit cerah, dan memiliki hubungan darah langsung, maka